Kembali lagi di vlognya aku. Nah, kali ini aku bakalan lanjutin atau bagi informasi ke teman-teman tentang TRC, dan akhirnya aku dapat TRC ku. Ini dia, aku bisa ngambil tadi. Oke, di video kali ini aku bakalan sharing dan bahas tuntas mengenai temporary resident card TRC atau karta pobytu. Kalau di Poland tuh namanya karta pobytu. Oke, di video sebelumnya teman-teman udah nonton dan aku udah kasih tahu atau sharing sedikit langkah-langkahnya, dan aku di video kali ini aku bakalan rangkum semua jadi satu sampai tuntas. Aku bahas sampai tuntas dari pertama bikinnya itu. Oke, yang pertama itu aku bikinnya kalau tidak salah tanggal 16 bulan, aku lupa bulannya, pokoknya sekitar 3 atau 2 bulan yang lalu. Nah, jadi langkah pertamanya itu aku kebetulan dibikin sama bos di tempat aku bekerja, dan bukan agensi ya, bukan agensi aku yang bikin, tapi bos aku. Nah, pertama itu kita bikinnya 2 bulan paspor kita atau visa kita mau mati. 2 bulan belum mati dia apply, dan dia buat janji sama imigrasinya. Nah, kudu buat janji dulu, daftar online dulu semuanya, dilengkapin berkas-berkasnya sampai pada tanggal yang ditentukan kami datang ke kantor imigrasi. Itu berlima kami datang. Nah, berkasnya itu disiapin sama orang kantor, sama sekretarisnya. Sama sekretaris kantornya, aku sambil ngitung ya kalkulator, sama aku sharing total biaya yang aku keluarin semua itu berapa aku bikin TRC itu. Nah, balik lagi, tadi dibikinin sama sekretaris kantor tempat aku bekerja. Berkasnya dibawa ya, semuanya kami ngikut, sama kami diminta foto ukuran 4x6 kalau nggak salah, ukuran KTP gitu. Nah, untuk apply TRC tadi. Nah, semua dokumennya udah lengkap, kami datang sama memenuhi jadwalnya, udah dibuat janji, kami datang sama bos. Barang sekretarisnya juga dokumennya dibawa sama nomor antrian, kami ngantri di depan, terus kami masuk sesuai nomor urut nomor antrian. Itu pertama ya, masih suasana pandemi corona kan, menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, hand sanitizer dipakai waktu mau masuknya itu, sama cek suhu tubuh. Sama itu pertama ditanyain kapan terakhir kali kita menyeberang atau melewati perbatasan Polandia, atau maksudnya keluar masuk negara Poland gitu. Nah, kami kan udah kami bilang sekitar 5 bulan yang lalu. Oke, minimal itu kalau tidak salah 2 bulan ya. Kalau baru 1 bulan misalnya kita nyebrang, itu kayaknya nggak bisa. Oke, balik lagi. Nah, masuk ke dalam kantor imigrasinya itu, dokumennya itu maaf aku kurang tahu ya apa aja dokumennya itu, karena dalam bahasa Poland, dan yang nyiapin itu sekretaris atau bos aku tempat bekerja. Bisa dibilang TRC itu yang dokumen-dokumen pelengkapnya itu sebagai mudah kata umumnya itu sponsor lah. Yang bertanggung jawab itu ya pihak tempat kita bekerja. Ibaratnya yang di sini owner aku, tempat aku bekerja, dia yang bertanggung jawab atas kami semua. Dia yang ngejamin kami di sini. Nah, maka dari itu TRC itu sepemahaman aku ya, cuman bisa ngapply atau gunain di satu tempat kerja, karena kan dia yang ngejamin kita gitu loh, isi perusahaan ini, dan alamat perusahaan ini, semua tentang perusahaan ini. Dan aku sempat baca sih sekilas tentang dokumen itu, kayak perjanjian gitu, pajak kita dibayarin sama dia yang perusahaan yang bertanggung jawab atas kita. Kurang tahu lah spesifiknya seperti apa. Nah, kami itu cuma disuruh tanda tangan aja di dokumen yang mau diajukan ke pihak imigrasinya. Kami disuruh tanda tangan, ada dalam bahasa Inggris sebagian, tapi nggak banyak. Aku sempat baca, disuruh baca, setuju apa enggak di situ, kayak pembayaran pajak segala macam. Itu yang menjamin kita itu orang tempat kita bekerja, pihak tempat kita bekerja. Oke. Nah,
Terus foto aku udah lengkapin semua, aku bawa paspor sama dokumen tadi. Setelah itu udah selesai, udah siap semua berkasnya diambil dan kami pulang. Nunggu prosesnya kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan. Kalau nggak salah ya, aku udah lupa tanggalnya itu, nggak ingat, sekitar 3 sampai 4 bulanan gitu, 3 bulan lah, aku lupa. Terus setelah kita ngapply itu, paspor kita itu di stempel ini. Nah, ini di stempel kayak gini. Nah, di stempel jadi kita masih bisa tetap tinggal di Poland walaupun visa kita udah mati. Aku kan matinya Agustus, visa aku udah expired, mati, dan di stempel. Setelah apply dokumen itu di stempel, jadi kami bisa tetap tinggal di sini dengan legal ya. Itu bukti bahwa kita sedang proses pengajuan resident card atau kartu penduduk sementara, KTP, kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ini itu berlaku selama 3 tahun ya. Tanggal batas aku stay di sini tanggal 23 bulan 8 2023. Nah, berlakunya. Nah, nanti bisa diperpanjang atau diurus baru lagi. Nah, caranya itu cukup mudah sebenarnya. Cuman perlu dokumen dari tempat kita bekerja itu. Tapi aku kurang tahu itu dokumen seperti apa. Mereka yang nyiapin semua, karena kan bukan kami yang nyiapin. Dokumennya itu disiapin semua dan kita ke imigrasi buat janji. Nah, itu bisa diakses untuk buat janjinya bisa diakses di melalui online kalau nggak salah ya, mereka yang ngatur soalnya. Oke, sampai di situ udah semua dokumen udah di stempel, udah nunggu janji, jadwal pengambilannya. Terus di SMS, aku dapat SMS itu kurang lebih seminggu yang lalu, dapat SMS bahwa kartu aku sudah siap dan harus buat janji lagi untuk tanggal pengambilan KTP-nya tersebut, TRC tersebut. Ini tanggal pengambilannya itu via SMS. Terus aku capture SMS-nya, aku tunjukin ke sekretaris aku. Nah, sekretarisnya aku tuh yang buat janji mau ngambil tanggal berapa, dia susun jadwal. Itu kalau tidak salah tergantung orang imigrasinya ya, punya jadwal untuk kita tanggal berapa. Nah, sudah dikasih itu, aku dapat balasan kiriman PDF dari sekretaris aku kayak gini, tunjukin. Nah, aku dapat itu isinya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Sorry kalau nggak kelihatan. Oke, itu isinya jadwal untuk pengambilan kita. Di sini aku dapat jadwalnya tanggal 5 Oktober 2020 pukul 8.40. Nah, tapi dengan ketentuan kita harus bayar lagi. Nah, itu kita bayar lagi sekitar 50 zloty. Nanti biayanya pembuatannya totalnya aku totalin semua di akhir video. Bayar 50 zloty. Terus aku datang tanggal 5 tersebut aku datang. Nah, aku berangkatnya itu agak lebih awal. Kenapa? Karena aku kantornya itu aku nggak tahu sama sekali. Bukan nggak tahu ya, karena aku cuman dulu tuh pergi sekali diantar pakai mobil, jadi nggak pergi sendiri, jadi jalannya kurang hafal. Aku datang lebih awal, jam 6 subuh aku udah berangkat. Jam 5 aku bangun, prepare, jam 6 subuh aku berangkat supaya aku bisa ada waktu cadangan buat nyari jalan, mengantisipasi buat sesat atau nyasar. Jadi aku punya waktu, karena pengalaman temanku itu dia terlambat atau ya kurang tahu segitulah. Jadi dia di reschedule ulang, buat jadwal ulang, dan harus nunggu agak lama, sekitar seminggu lagi. Aku datang jam 6, aku tiba di sini jam 7 di halte terakhir 7.10, dan aku jalan kaki nyari alamat sampai jam 7.40. Nah, jam 7.40. Nah, yang uniknya di sini kan aku jadwal ngambilnya jam 8.40. Aku nyampe. Terus aku tanya ke petugasnya, apakah aku harus nunggu sampai jam sekian buat ngambil? Nah, dia bilang, oh oke, karena orang yang lagi sepi, aku nggak harus nunggu jam 8.40 baru bisa ngambil, tapi aku ngambilnya kurang lebih jam 8 lah. Aku masuk, aku
nunjukin itu bukti pembayaran. Tadi kan dia nyuruh bayar 50 di format PDF tadi kan, dapat dari email ya kan, format PDF bayar di bank, ada dikasih nomor bank imigrasinya. Aku kemarin bayarnya di kantor pos, bisa juga via transfer. Tadi kebetulan karena ATM aku terblokir salah password, dan aku harus ke bank lagi untuk bikinnya, jadi aku kemarin transfernya bayarnya di pos. Jadi aku bawa tuh slipnya sampai ke dalam, dia nggak banyak tanya sih, cuma minta paspor sama bukti pembayaran. Aku tunjukin deh tuh, aku nunjukin pertama yang PDF ini, jadwal janji aku ngambil. Dia bilang nggak perlu itu, aku minta paspor sama bukti pembayaran aja. Nah, terus aku tunjukin sidik jari sama tangan kiri pertama, terus tunjuk kanan sidik jari dua-dua sama tanda tangan. Terus oke, kasih deh TRC aku ini, dapat langsung dikasih, dah kelar, aku keluar. Nah, nggak ribet kan, mudah. Nah, untuk biayanya ini aku totalin biaya pembuatan TRC nya. Pertamanya itu kami bayar 140 zloty. Nah, itu kemarin itu kata bosnya aku harus bayar 140 zloty dan dipotong dari gaji lembur. Kemarin langsung dia potong gaji lembur, jadi kami nggak bayar lagi, dibayarin sama ownernya pertama, terus dipotong dari gaji kami 140 zloty tambah 50 zloty tadi aku bayar untuk janji pengambilannya, tambah 50 zloty. Oke, ini di luar uang tiket bus ya, tambah 40. Jadi total aku foto di Galeria Krakow itu 40 zloty bayarnya, itu dapat 8 lembar, sama dapatnya 150 tambah 40 jadi 230 dikalikan 3.600 saja, jadi total 828.000 sorry. Nah, ini kali normal ya 3.600, dapatnya 828.000. Nah, buat temen-temen yang bikin TRC minta agensinya atau apalah namanya, kalau yang minta bayarannya lebih dari ini, mohon di hati-hati atau mohon diperhatikan kembali, atau ya terserah teman-teman sih. Aku di sini cuman sharing pengalaman aku, biaya sekian macam yang aku keluarin, cuman ini nggak lebih dari ini. Nah, ini di luar tiket bus, cuman 828.000 untuk bikin dapat sebuah temporary resident card selama 3 tahun ini. Oke. Ya tadi udah bayar, udah sekian dokumen, jadi kurang lebih itu semua tahap-tahap pengajuan TRC di sini, dan biayanya total yang aku keluarin, syarat-syaratnya semua sudah, biaya juga sudah, dan alhamdulillah aku berkat doa orang tua semua prosesku aman, lancar. Aku bisa tinggal dan bekerja di sini dengan nyaman, dengan aman, tanpa was-was karena nggak ilegal. Aku ikutin semua prosedur atau ketentuan di negara ini sama peraturan-peraturannya, tertib. Jadilah warga negara yang baik, jadilah pendatang yang baik buat teman-teman. Jangan yang aneh-aneh, jangan yang macam-macam, karena semua hal yang baik itu bakalan kembali ke diri teman-teman sendiri. Hal yang baik akan datang yang baik pula, dan begitu juga sebaliknya, hal yang buruk jika teman lakukan, hal yang buruk juga akan kembali ke teman-teman sekalian. Oke teman-teman, sekian video aku kali ini tentang TRC, pembuatan TRC dan biayanya segala macam. Aku udah sharing lengkap ke teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih kabur-kaburan itu hati-hati, tolong diusahakan TRC-nya supaya biar bekerja aman, lancar, tanpa ada sesuatu apapun, kekurangan apapun, jangan ada musibah lah. Saya rasa cukup sekian video saya kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf, karena saya juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Dan jika ada pertanyaan, teman-teman sekali lagi boleh follow Instagram saya, DM, atau juga boleh komen di bawah ini, saya akan jawab insyaallah. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sampai ketemu dan terima kasih udah nonton dan ngikutin semua vlog aku. Jangan lupa support aku terus biar aku makin semangat bikin vlognya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitch, shut your trap, come back, get back. That's the part of success. If you believe in the X, you'll be relieving the stress.